الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita senantiasalah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Serta mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dari ketakwaan kita, karena hakikatnya adalah kita beribadah di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak lupa, mari sama-sama kita hadiahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita orang-orang yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada beliau mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin Menteri Agama sudah secara resmi mengumumkan bahwasanya Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada esok hari. Sudah barang tentu hari ini merupakan hari terakhir kita di bulan Ramadan, sekaligus hari perpisahan kita dengan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita masih bisa merasakan bulan Ramadan, tapi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa terakhir kita di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kali ini adalah bulan yang penuh berkah untuk kita, dapat meningkatkan nilai ketakwaan kita, keimanan kita, serta kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok merupakan kita akan melaksanakan salat Id. Sejarah disyariatkannya salat Idul Fitri sama tahunnya dengan disyariatkannya puasa dan zakat fitrah, yaitu di tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi salat Idul Fitri ini mulai dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di Madinah
di tahun kedua dari hijrahnya. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadah tempat kita, wadah kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha di beberapa bulan ke depan, menurut pandangan fikih dalam mazhab Syafi'i yang saya kutip di dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Ahmad Az-Zuhaili, di sana dijelaskan bahwasanya tajuzu salatul Aid fi sakhra, salat Aid boleh kita laksanakan di padang pasir atau di lapangan. Tempat pelaksanaan salat Id boleh kita laksanakan di lapangan terbuka yang luas. Tapi watazuzu fil masjid, dan boleh juga kita melaksanakannya di dalam masjid. Wa in kana al masjid wasi'an, dan kalaulah masjidnya itu luas, besar, cukup menampung jamaah, wa huwa afdalun, maka di masjid lebih utama dibandingkan solat berjamaah di lapangan. Ini kalau masjidnya luas, saudara. Tapi kalau masjidnya sempit, wadaqal masjid fayakunul khuruj, kalaulah masjidnya itu sempit, maka tidak masalah kita pergi keluar mencari lapangan supaya kita solat di sana. Fahuwa afdalun, maka itu lebih baik, solat di lapangan lebih baik daripada kita solat di masjid yang kecil dan tidak muat menampung jamaah kita seluruhnya. Bahkan nanti kalau kita paksakan solat di masjid yang kecil, ada dikhawatirkan nanti jamaah kita yang tidak solat karena tidak mendapat tempat, saudara. Kalau masjidnya besar, maka di masjid lebih utama daripada di lapangan. Tapi kalau masjidnya kecil, tidak dapat menampung seluruh jamaah, maka lapangan lebih utama daripada masjid. Kenapa masjid lebih utama daripada lapangan, saudara? Dikhawatirkan kalau kita sholat Idnya di lapangan, nanti bakalan turun hujan yang membuat kita kocar-kacir ketika melaksanakan sholat Id itu. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, asabana matarun fi yaumi Aidin. Suatu ketika Abu Hurairah beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Aid, turunlah hujan pada hari Aid itu. Turun hujan pada hari Aid itu. Lantas bagaimana? Wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Lantas kami, saya, sahabat yang lain beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, melaksanakan salat Aid itu di dalam masjid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari sini terlihat bagaimana efeknya kalau kita itu sholat di masjid, kalau kita sholat di lapangan, dan ada perbedaannya kalau kita sholat di masjid. Poin yang kedua, saudara, hal-hal yang harus atau yang sunnah kita lakukan ketika hendak datang untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah adalah al-ightisal, mandi. Sebelum kita datang melaksanakan sholat Id ke masjid ini atau ke lapangan, kita disunnahkan untuk membersihkan diri kita. Kita disunnahkan untuk mandi. Jangan lupa juga kita bersikat gigi, kasih sampo, kasih wangi-wangian ketika kita hendak berangkat ke masjid. Hakikatnya, saudara, ketika kita berkumpul di masjid,
Sudah tidak ada lagi bekas-bekas liur, ences di sekitaran pipi kita yang mungkin nanti bisa mengganggu kehusukan orang yang sholat karena bau, saudara. Makanya kita disunnahkan untuk memakai wangi-wangian ketika hendak melaksanakan sholat-sholat berjamaah. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar itu dahulu kana yaghtasilu yaumal fitri. Ketika Ibnu Umar itu hendak berangkat ke masjid, dia terlebih dahulu mandi untuk membersihkan dirinya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu kekhusyukan orang lain dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang baik menurut kita, serta warna pakaian yang paling baik menurut fikih adalah warna putih. Kalaulah bisa kita pakai pakaian yang warna putih dalam melaksanakan sholat Id, sebagaimana juga dalam melaksanakan sholat Jumat. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersangkutan dengan bagaimana ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya di bulan Id, di hari Id itu adalah hari berhias, hari di mana kita itu harus tampil rapi, harus tampil tampan, harus tampil cantik. Sehingga muncullah satu kebiasaan umat Islam ketika menjelang Idul Fitri, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, serta tidak lupa pula anak-anak, berbondong-bondong pergi ke pajak. Untuk apa? Belanja pakaian. Karena memang begitu, saudara. Makanya ulama kita mengatakan hari Idul Fitri itu adalah hari zinatun, hari di mana kita harus berhias, wal jamal, di hari di mana kita itu harus tampil tampan dan gagah, saudara. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah al-aklu, makan. Jadi sunnahnya adalah ketika hari raya Idul Fitri, sebelum kita berangkat menuju tempat kita melaksanakan sholat Id, disunnahkan kita untuk mengisi perut kita terlebih dahulu. Hendaknya kita makan terlebih dahulu, walaupun hanya sedikit. Kalaupun tidak selera, dipaksakanlah 1 suap 2 suap cukup untuk mengisi perut. Saudara-saudara, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia tidak akan pergi melaksanakan sholat sebelum beliau menyuapkan nasi ke mulutnya atau menyuapkan makanan ke mulutnya. Beginilah sunnahnya, saudara. Berbeda halnya nanti di hari raya Adha, kita itu tidak dianjurkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Adha. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah poin yang kelima, adalah al-masya. Masya yamshi artinya berjalan. Jadi saudara, sunnah yang berikutnya dalam pelaksanaan atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Id adalah berjalan ke masjid atau ke tempat ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulunya ketika beliau pergi melaksanakan sholat Id, beliau berjalan. Beliau tidak memakai kendaraan. Beliau tidak memakai onta ataupun kuda ataupun himar, keledai. Tapi beliau berjalan. Beginilah sunnahnya, saudara. Terkecuali
Jikalau kita tidak sanggup untuk berjalan, kita lemah, atau mungkin rumah kita jauh dari masjid atau tempat ibadah nantinya, maka la ba'sa, tak mengapa jika kita memakai kendaraan. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 poin yang mungkin bisa kita pedomani untuk mempersiapkan diri kita esok hari dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Namun poin yang paling berarti adalah salat Idul Fitri ini merupakan sunnah muakkad. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan Salatul Idul Fitri sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad, walaupun nanti sebahagian ulama Syafi'i yang bermazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah, tapi pendapat yang paling kuatnya adalah sunnah muakkad. Artinya begini saudara, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, pastikan diri Anda, diri kita semuanya terlebih dahulu melaksanakan salat subuh. Pastikan diri kita dulu sudah melaksanakan salat subuh, baru kita ikut melaksanakan salat Idul Fitri. Jangan pula yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan. Karena hakikatnya yang wajib itu lebih tinggi daripada yang sunnah. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga khutbah yang singkat ini banyak manfaatnya bagi kita semua, terutama terhadap diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.